Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang tentu pasti memberkati kita, yakni fitnah terbesar yang akan dialami manusia di akhir zaman. Mari kita siapkan hati, sama-sama kita mulai. Fitnah adalah cobaan dan godaan yang menguji iman manusia. Menurut Alkitab, fitnah terbesar di akhir zaman adalah pemalsuan Mesias palsu. Dalam presentasi atau share kebenaran hari ini, kita akan menjelajahi fitnah terbesar yang akan dialami manusia di akhir zaman menurut Alkitab dan cara melindungi diri dari pengaruhnya yang merusak. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi fitnah dan akhir zaman menurut Alkitab. Fitnah merujuk pada situasi atau godaan yang menguji iman dan kesetiaan manusia terhadap kebenaran. Fitnah berarti kita yang tidak bersalah dibuat bersalah. Kita difitnah. Tentunya kita dirugikan terhadap apa yang diberikan kepada kita. Tetapi kita harus tetap pegang teguh kebenaran. Orang yang memfitnah kita tentu tidak akan bisa dengan selama-lamanya menang. Kebenaran pasti akan muncul. Amin. Akhir zaman adalah periode sebelum kembalinya Kristus, di mana fitnah dan salib akan meningkat. Di akhir zaman fitnah dan salib akan meningkat. Penjelasan tentang fitnah terbesar yang akan dialami manusia. Pertama, pemalsuan nabi palsu. Sahabat, apa yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia ini, inilah yang akan dilakukan juga oleh Mesias palsu. Jadi, sekali lagi, kalau sama yang dilakukan oleh Mesias asli dengan yang palsu, berarti yang datang ini adalah palsu. Karena Tuhan Yesus datang tidak lagi melakukan pekerjaan yang sama. Tidak. Tuhan Yesus datang sudah selesai di kayu salib. Pekerjaannya sudah selesai. Jadi dia tidak akan mungkin lagi melakukan pekerjaan yang sama ketika dia datang kedua kali. Tentunya kita tahu bahwa akan ada rapture dan dia datang kedua kali menginjakkan kaki di bumi menjadi raja di kerajaan 1000 tahun. Itu yang dilakukan. Tanda-tanda nabi palsu adalah dia melakukan seperti apa yang pernah Yesus lakukan. Itu pasti Mesias palsu. Fitnah terbesar di akhir zaman adalah munculnya Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan ajaran sesat dan tanda-tanda yang menipu. Oke? Tanda-tanda kehadiran fitnah di akhir zaman. Munculnya pemimpin agama palsu yang mengaku sebagai Mesias. Ini dia. Tanda-tandanya adalah munculnya pemimpin agama palsu yang mengaku sebagai Mesias. Dia melakukan pekerjaan Mesias waktu Mesias datang ke dunia ini. Kedua, peningkatan ajaran sesat dan manipulasi kebenaran. Tiga, penindasan terhadap orang-orang yang memegang teguh iman mereka. Ini yang dilakukan. Siapa yang tidak percaya dan mengikut aku akan ditindas, berarti itu nabi palsu. Tentu pasti nabi palsu. Catat baik-baik poin-poin ini, sahabat semua. Dampak dari fitnah besar di akhir zaman.
kehancuran iman. Tentunya orang yang tidak tahu firman Tuhan, yang setengah-setengah, yang suam-suam kuku, pasti akan teralihkan, pasti akan terkontaminasi, dan pasti akan mengikut Mesias palsu ini. Ini adalah fitnah terbesar. Fitnah besar dapat merusak iman dan menghasilkan pembelotan dari kebenaran. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan, baca firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan. Jelajahi firman Tuhan. Pahami firman Tuhan. Sehingga kita akan mengkonter apabila ada ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Kita tahu itu salah karena kita tahu yang benar. Keraguan dan bingung. Manusia akan bingung dan ragu dalam mencari jalan yang benar. Kenapa? Karena tidak punya fondasi yang kokoh. Kenapa bisa ragu dan bingung? Karena tidak pernah menyelidiki firman Tuhan dan tidak memegang yang benar. Orang yang tidak memegang yang benar akan terpengaruh, terikat oleh yang menyesatkan itu. Ia kira benar, tapi kesalahpahaman. 3. Kehilangan keselamatan. Jika terpengaruh oleh fitnah, manusia dapat kehilangan keselamatan abadi mereka. Kenapa? Karena mereka murtad, meninggalkan yang benar, mengikut yang salah. Ini namanya pemurtatan yang besar-besaran. Karena difitnah, mereka meninggalkan yang abadi, pergi kepada yang tidak abadi, dan mereka kehilangan keselamatan. Sekali lagi sahabat, peganglah yang benar, yaitu firman Tuhan. Cara untuk melindungi diri dari fitnah di akhir zaman. Pertama, pengetahuan Alkitab. Sekali lagi saya katakan, pengetahuan Alkitab kita harus dalam, bukan dangkal. Sehingga kita tahu mana yang benar dan yang salah. Pahami kitab suci untuk mengenali kedok Mesias palsu dan doktrin palsunya. 2. Doa dan penyembahan. Bangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan dan tetap dalam doa dan penyembahan yang tulus. Ingat, kita boleh datang kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan. Itu yang Tuhan inginkan. 3. Koinonia dan pelayanan. Terhubung dengan gereja lokal dan teman seiman untuk saling mendukung dalam iman. Inilah yang akan melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Pertama, kita harus memahami Alkitab dengan utuh. Kedua, kita harus memiliki hubungan yang benar, yaitu melalui doa dan penyembahan. Ketiga, kita melakukan koinonia dan pelayanan. Penutup dan pesan penting untuk diingat. Pada akhirnya, percayalah bahwa tujuan fitnah adalah menguji iman kita. Dengan pengetahuan, doa, komunitas yang kuat, kita dapat melawan dan tetap teguh dalam iman di tengah fitnah akhir zaman. Ingat, fitnah terbesar adalah munculnya Mesias palsu yang seolah-olah, tanda kutip, Mesias asli. Tetapi kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu kedoknya. Ini palsu dan doktrinnya yang palsu. Terima kasih. Apabila sahabat diberkati dengan renungan hari ini, boleh share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like. God bless you. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati
melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.